Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa amdalu salati wa tamu taslim ala sayyidina walana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bin nuril fahmi وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه إلى أن قال وسنة في النية إضافة إلى الله تعالى خروجا من خلاف من أوجبها وليتحقق معنى الإخلاص. Wasunnah dan disunnahkan finniyati di dalam niat idhofatun ilallahi ta'ala menyandarkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala khurujan min khilafi man aujabaha karena keluar dari pendapat orang yang mewajibkannya waliyatahaqqaqa ma'nal ikhlasi supaya makna ikhlas itu lebih terwujud. Maksudnya apa? Ketika niat, maka disunnahkan menyandarkan niat tersebut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kemarin ketika kita niat usolli fardhu duhri, ini kalau disandarkan kepada Allah berarti lillahi ta'ala. Ini minimal. Usolli fardhu duhri lillahi ta'ala. Jadi niatnya sholat ditambahi tambahan lillahi ta'ala. Artinya memang sholat ini semata-mata karena Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di sini makna ikhlas terwujud. Ikhlas dalam istilah ini atau dalam istilah fikih yaitu kita melaksanakan sesuatu tidak lain karena mengharapkan ridhonya Allah. Sehingga agar sholat ini benar-benar itu mendapatkan ridhonya Allah, maka ketika niat pun kita mengatakan ini hanya untuk Allah. Jadi minimal berarti usolli fardhu dhuhri lillahi ta'ala, usolli fardhul asri lillahi ta'ala, usolli fardhul maghribi lillahi ta'ala. Itu semacam ini. Wa ta'arrudun li'adain au qada'in. Dan juga disunahkan menyebutkan jenis sholat tersebut apakah sholat ada atau sholat qadha. Ini sunnah. Jadi usolli fardhu dhuhri adaan atau usolli fardhu dhuhri qadaan lillahi ta'ala. Wala yajibu wa in kana alaihi fa'itatun mumathilatun lil mu'addati. Maka niat atau menyebutkan kalimat adaan atau qadaan ini sifatnya tidak wajib. Meskipun ia masih memiliki tanggungan sholat yang sama. Maksudnya kayak gini. Ada orang mau sholat duhur tetapi dia sedang hutang sholat duhur. Kan berarti orang hutang sholat duhur misalkan karena hal-hal yang menghalanginya untuk sholat sesuai pada waktunya. Sampai kepada duhur berikutnya dia baru ingat, aduh hari kemarin saya belum sholat duhur. Berarti kan punya dua kewajiban. Kewajiban waktu dan juga kewajiban duhur di hari sebelumnya. Nah meskipun ada dua kewajiban maka tetap disunahkan menyebutkan qadaan atau adaan. Sifatnya tetap tidak wajib. Oke, berarti bunyinya usolli fardhu dhuhri adaan lillahi ta'ala, usolli fardhu dhuhri qadaan lillahi ta'ala. Ini diantara beberapa kesunahannya. Khilafan lima i'tamadahu al-Adra'i, pandangan ini berbeda dengan apa yang dipegang oleh Imam al-Adra'i. Wal asahu sihhatul adai biniyatil qada'i wa aksuhu in udhira binahwi ghaimin. Menurut pendapat yang sah atau pendapat yang lebih kuat, sah kita niat ada untuk sholat qadha ataupun niat sholat qadha untuk sholat ada. Panjenengan misalkan tadi sholat isya, niatnya usolli fardhul isya'i qadhaan tetap sah. Meskipun sholat yang dilaksanakan adalah sholat ada.
Atau sebaliknya, panjenengan tadi sholat asar, karena tadi sore lupa tidak sholat asar. Panjenengan niat usolli fardul asri adaan lillahi ta'ala, maka hukumnya tetap sah. Jadi kesunahan menyebutkan qadaan atau adaan ini tidak mempengaruhi terhadap status sah dan tidaknya suatu sholat yang dilakukan. Karena ini sifatnya hanya sunnah. Ya, berbeda dengan hal-hal yang wajib yang kemarin dijelaskan. Usolli, kemudian ta'yinul fardinya, ta'yinus sholat, niatul fardiyah, ini memang harus selalu ada. Selain ini sifatnya sunnah. Disebutkan juga nggak jadi masalah, tidak disebutkan juga tidak jadi masalah. Karena ini perkara sunnah. Hanya saja kalau disebutkan ini akan jauh lebih baik daripada tidak disebutkan. Wa illa batalat qat'an li tala'ubihi. Kecuali ini kalau memang niatnya itu sengaja. Ya, tadi kan boleh niat ada dengan niat qada dengan catatan tidak ada unsur kesengajaan. Karena lupa atau lain sebagainya. Tetapi kalau ada unsur kesengajaan nggak boleh. Sudah tahu panjenengan mau sholat asar qadha, tapi panjenengan niatnya usolli fardul asri adaan. Ini kalau ada unsur kesengajaan semacam ini tidak boleh. Kenapa? Litala'u bihi, karena dia mempermainkan niat. Karena ibadah itu tidak bisa diakali dengan cara dipermainkan. Ini tidak bisa. Makanya tadi bisa kalau memang ada faktor yang menjadikan dia itu tidak bisa membedakan antara ada dan qadha. Tetapi kalau bisa membedakan sholat adaan dan sholat qadhaan, lalu dia sengaja membalikannya, ini tidak boleh. Wa ta'arrudun lil istiqbalin wa adadi raka'atin lil khuruji min khilafi man aujabat ta'arruda lahuma. Dan juga disunahkan menyebutkan menyebutkan istiqbalan lil kiblati di dalam niat. Begitu pula disunahkan menyebutkan bilangan rakaat di dalam niat untuk keluar dari pendapat orang yang mewajibkan. Maksudnya kan tadi kan unsur niat itu usolli fardhot duhri, ini cukup. Adapun arba'a raka'atin sunnah, mustaqbilal kiblati sunnah, adaan au qadaan sunnah, lillahi ta'ala sunnah. Ya, ini semuanya sunnah. Tetapi kalau menyebutkan dia statusnya sebagai makmum atau tidak, ini nanti wajib disebutkan. Ya, kalau dia statusnya sebagai makmum atau imam di dalam sholat Jumat. Jadi imam di dalam sholat Jumat niatnya harus imaman. Atau di dalam sholat nadar harus imaman. Atau di dalam sholat yang mandurah itu tadi, atau di dalam sholat mu'adah, maka niatnya harus imaman. Tetapi kalau makmum itu wajib makmuman di dalam segala jenis sholat ketika dia statusnya sebagai makmum. Nah, kalau imam selain daripada sholat Jumat, selain daripada sholat yang mu'adah diulangi, selain daripada sholat yang mandurah, itu hukumnya sunnah. Jadi imam sholat isya nggak niat imaman nggak jadi masalah. Hanya saja nanti tidak mendapatkan fadilahnya jamaah yang jumlahnya 27. Beda kalau makmum. Kalau makmum sholat tetapi nggak niat makmuman tetapi ngikuti gerakan imam, maka sholatnya batal. Karena menyambungkan sholat dengan gerakan sholat orang lain yang tidak ada penghubungnya. Nah, ini beda kalau makmum. Tapi kalau imam enggak, kecuali dalam sholat Jumat. Tapi kalau makmum batal. Makanya panjenengan jangan lupa makmuman gitu. Usolli fardhu dhuhri makmuman, usolli fardhu dhuhri makmuman. Ya, kalau nggak pandai bahasa Arab, kerentek di hati aja. Yang sholat duhur imam jadi makmum itu sudah cukup. Sebenarnya niat itu mudah sekali. Yang penting tadi unsur-unsurnya harus ada itu. Wa sunnah nutkun biman wiyin qabla takbiri liyusa idal lisanu al-qalba wa khurujan min khilafi man aujabahu. Dan disunnahkan mengucapkan terhadap sesuatu yang diniati sebelum takbir untuk membantu agar lisan ini membantu hati. Jadi kan kemarin hakikat niat itu berada di dalam hati. Adapun kita mengucapkan secara lafdiyah
yaitu ucapan kita usolli fardhu dhuhri secara lafdiyah ini hukumnya sunnah dan sebelum takbiratul ihram. Karena nggak mungkin kita mengucapkan niat di saat takbiratul ihram. Masa iya mulut itu mengucapkan Allahu Akbar bersamaan dengan usolli, kan nggak mungkin. Sedangkan takbiratul ihram itu adalah awal ketika kita melaksanakan sholat. Maka mulut mengucapkan Allahu Akbar, hati ngerentek usolli fardhu dhuhri dan lain sebagainya. Lah, untuk bisa mendapatkan itu disunahkan sebelum takbiratul ihram kita melafalkan niat. Jadi ketika subuh bakum sami'na wa ata'na usolli fardhu isya'i, baru ketika takbiratul ihram Allah, hati kita kerentek usolli fardhu dhuhri. Cukup ngerentek saja di dalam hati. Mulutnya bilang Allahu Akbar, di dalam hatinya kerentek niat sholat. Nah, itu maksudnya demikian. Walau syakka hal ata bikamalin niyati amla. Kalau ada orang ragu, apakah dia telah berniat dengan sempurna atau tidak? Au hal nawa dhuhran au asron. Atau dia ragu apakah niat sholat duhur au asar. Ragu, ini saya niat sholat duhur atau niat sholat asar tadi. Fa in dzakara ba'da tuli zamanin aw bada ityanihi bi ruknin walau qawliyan kal qiraati batalat sholatuhu. Kalau tadi ingat, setelah ragu lalu kemudian ingat, oh setelah niat dia ragu, saya niat asar atau duhur ya. Setelah kita melakukan rukun qauli, misalkan membaca surat Al-Fatihah, wah tadi sholat duhur, maka sholatnya menjadi batal. Kenapa? Karena ketika kita masuk ke dalam prosesi sholat, kita tidak dengan yakin, itu yang menjadikan batal. Ya. Jadi niat Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Aduh, tadi saya niat asar apa niat maghrib atau niat isya ya? Niatnya, aduh saya nggak ini nih, tadi nggak fokus ya. Nah, kalau semacam itu maka batal sholatnya. Ya. Au ba'da ityanihi bi ruknin, atau kalau sudah atau kalau sudah talabus bi ruknin, ini jelas. Berarti kita masuk prosesi sholat tanpa diawali dengan niat, maka batal sholatnya. Au qablahuma fala, kalau belum lama atau belum membaca rukun maka nggak jadi masalah. Sebab keraguan kita hilang sebelum kita melakukan aktivitas rukun yang lain. Ini nggak jadi masalah. Ini pembahasan yang kaitan dengan niat. Wasaniha, adapun rukun sholat yang kedua, takbiru taharrumin, takbiratul ihram atau takbir taharrum. Lil khabaril muttafaqi alaihi, karena didasarkan hadis yang muttafaq alaih, riwayat Bukhari Muslim. Idza qumta ila sholati fakabbir, yang berupa hadis idza qumta ila sholati fakabbir, yang artinya jikalau kalian hendak mendirikan sholat maka bertakbirlah. Summiya bidzalika li'annal musalliya yahrumu alaihi bihi ma kana halalan lahu qablahu min mufsidatis sholati. Takbiratul taharrum dikatakan sebagai takbiratul taharrum atau dinamakan takbiratul taharrum sebab orang yang melakukan sholat itu diharamkan melakukan aktivitas-aktivitas selain aktivitas sholat yang sebelumnya itu boleh dilakukannya. Panjenengan boleh ngerokok, boleh. Panjenengan boleh minum, boleh. Tapi kalau panjenengan sudah takbiratul taharrum Allahu Akbar, maka panjenengan tidak boleh ngerokok, tidak boleh minum. Sehingga dikatakan takbiratul taharrum, takbir yang menjadikan aktivitas yang sebelumnya boleh dilakukan di dalam sholat menjadi tidak boleh dilakukan. Ini namanya taharrum. Sebab haruma yahrumu, hirman itu artinya terhalang. Jadi hirmanu syai', terhalangnya sesuatu. Maka takbiratul taharrum adalah takbir sebagai penghalang. Penghalang apa? Penghalang dari melakukan sesuatu yang asalnya boleh menjadi tidak boleh. Itu demikian. Wa ju'ila fatihatas sholati liyastakhdiral musalli ma'nahu ad-dalla ala 'azamati man tahayya li khidmatihi. Kemudian takbiratul taharrum dijadikan sebagai pembuka sholat, tujuannya adalah agar orang yang sholat bisa menghadirkan makna
atau maknanya dat yang mana dia akan menuju kepadanya ketika sholat. Orang sholat itu kan tujuannya untuk mendekatkan diri atau ingin bermunajat kepada dat yang maha agung. Lah, keagungan dat ini terwujud ketika orang tersebut mengucapkan takbir. Karena takbir kan artinya kan mengagungkan. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Sedangkan prosesi sholat ini adalah proses di mana seseorang tersebut ya ingin menghadap dat yang maha agung. Maka makna keagungan dat tersebut bisa tertanam di dalam dirinya ketika dia mengucapkan Allahu Akbar. Sehingga ini menjadikan Fatihat as-sholat hatta tatimma lahu al-haibatu wal khusyu'u, sehingga rasa hebah dan rasa khusyuk ini menjadi sempurna di dalam diri orang yang sholat. Jadi ada perbedaan antara haibah sama khusyuk. Haibah itu artinya takut tetapi disertai dengan pengagungan. Jadi takutnya seorang hamba kepada Allah ini namanya haibah. Jadi bukan takut karena Allah menyeramkan, tidak. Tetapi takutnya seorang hamba itu karena memang disertai dengan pengagungan kepada Dat yang Maha Agung. Berbeda ketika kita takut kepada syaitan, takut kepada jin. Ini bahasa Arabnya namanya khauf. Jadi khauf itu takut tetapi tidak ada pengagungan. Panjenengan takut kepada bos panjenengan misalkan. Ini namanya khaufun atau makhofatun. Karena tidak disertai dengan pengagungan. Tetapi kalau kita takut kepada Allah karena memang Allah dan yang Maha Agung, sehingga takutnya kita itu disertai dengan pengagungan. Maka ini dalam bahasa Arab namanya haibatun. Lah kalau khusyuk ini adalah apa? Perasaan yang ada di dalam hati, perasaan rendah yang ada di dalam hati, ini khusyuk. Maka khusyuk ini sejatinya ketika orang sholat, maka yang ada di dalam diri orang tersebut adalah perasaan kalau orang tersebut adalah hamba yang hina, hamba yang rendah, hamba yang tiada artinya di hadapan Allah tanpa ada campur tangan Allah. Ini khusyuk. Jadi orang khusyuk di dalam sholat ini harus bisa menghadirkan makna khusyuk tadi. Makna inkisarul qalbi, makna khudu'ul qalbi, jadi kerendahan hati, tadallulul qalbi, kerendahan yang ada di dalam hati ketika melaksanakan sholat. Bahkan khusyuk ini bukan hanya di dalam sholat, tetapi ditekankan di dalam setiap aktivitas yang dianggap sebagai nilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini khusyuk. Jadi harus pinter-pinternya kita itu istighdornya itu demikian. Wa min thamma zida fi tikrarihi liyadu mastishabu dainika fi jami'i sholatihi. Oleh karenanya takbiratul ihram itu diulang-ulang di dalam prosesi sholat ya, supaya makna keagungan Allah itu selalu ada. Jadi yang dimaksud dengan takbir diulang-ulang ini adalah takbir intiqalat. Jadi takbiratul ihram itu yang pertama kali. Maka takbir yang dikumandangkan ketika orang berpindah dari suatu rukun ke rukun yang lain ini namanya takbiratul intiqalat. Dari diri mau ke ruku takbir, dari ruku sampai i'tidal membaca sami Allah, ini pengecualian. Kemudian dari situ dari i'tidal menuju sujud takbir, sujud kepada julus takbir, julus daripada sujud lagi takbir, kepada tasyahud takbir, mau naik juga takbir. Ini namanya takbiratul intiqalat. Jadi takbir yang diucapkan untuk sebagai pertanda berpindah daripada satu rukun ke rukun yang lain. Demikian. Makrunan bihi aibat takbiri an-niyatu. Kemudian takbiratul tahrim ini disertakan dengan niat. Jadi ketika kita mengucapkan Allahu Akbar, maka hati harus membersamainya dengan niat tadi. Li'anna takbira awwalu arkanis sholati, karena takbir adalah rukun sholat yang pertama. Fatajibu muqaranatuha bihi, maka wajib menyertakan niat dengan takbir tersebut. Karena esensi daripada niat kan qasdul fi'li muqtarinan bi fi'lihi, atau qasdu syai'i muqtaranan bi fi'lihi, yaitu menyengaja menyalurkan sesuatu disertakan dengan
awal kali kita melakukan sesuatu. Ini niat. Kalau panjenengan sebelum takbiratul ihram kok sudah niat, ini sejatinya bukan niat tetapi ini namanya azm. Jadi azm ini ingin melakukan sesuatu tetapi tidak disertakan dengan aktivitas yang akan kita lakukan. Maka ini namanya azam. Ya kayak kemarin, nantilah saya mau sholat asar jam 3, ini namanya azam. Ya, tetapi niat itu ketika kita takbiratul ihram kita niat, maka di situ niat. Jadi niat bersamaan dengan awal atau yang pertama kali kita lakukan. Tetapi kalau azam sebelum kita melakukan apa yang kita niati. Nah, ini perbedaan di dalam fikihnya di situ. Balla buddha ayyastahdira kulla mu'tabarin fiha mimma marra wa ghairuhu. Dan juga bahkan kita wajib menghadirkan segala sesuatu yang dituntut di dalam niat, dan juga kesunahan-kesunahan yang ada di dalamnya. Nah, tadi kan kemarin kalau niat sholat fardu minimal harus ada 3 unsur. Ada qasdul fi'li, ada ta'yinus sholat, ada niatul fardiyah. Ini kalau sholatnya sholat fardu. Maka 3 unsur ini harus ada ketika kita niat. Ya, harus selalu ada itu bersamaan dengan ketika kita mengucapkan Allahu Akbar. Ini kalau sholat fardu. Kalau sholat sunnah kan kemarin cukup qasdul fi'li sama ta'yinus sholat. Ini kalau sholat sunnah yang muakkata atau sholat sunnah yang memiliki sabab. Ya, maka kalau sholat duha cukup usolli duha, usolli tarawih. Ini harus selalu ada menyertai takbiratul ihram. Dan mengangkat tangan itu sunnah ya, mengangkat tangan juga Nah, jadi tidak wajib. Yang wajib itu ucapan kita Allahu Akbar, itu yang wajib. Mengangkat tangannya sunnah. Jadi panjenengan nggak ngangkat tangan nggak apa-apa. Ya Maliki biasanya kayak gitu, orang Malik. Kal qasri lil khasiri wa kaunihi imaman aw ma'muman. Dan juga wajib menyertakan niat sholat qashar bagi orang yang qashar atau niat menjadi imam atau makmum di dalam Jumat. Jadi imam sholat Jumat itu wajib niat Jumat. Dan juga kalau makmum, kalau dia ingin sholat jamaah wajib niat sebagai makmum. Kemudian wal qudwati li ma'mumin fi ghairiha ma'abtidaihi. Dan niat makmuman, niat qudwah bagi makmum di lain sholat Jumat beserta dengan pertama kali takbir, summa yastamiru mustashiban lidzalika kullihi ila ra'i. Sampai kemudian semua tersebut disertakan ketika kita selesai mengucapkan Allahu Akbar. Jadi ketika mulut mengucapkan Allahu Akbar, maka niat itu diawali dari hamzah, selesainya juga ro. Mulutnya bilang Allahu Akbar, hatinya bilang, unsur-unsur niat harus ada di dalam hati. Nah, ini namanya muqaranah hakikiyah. Dan ini sulit. Wa fi qaulin sahahur rafi'iyyu yakfi qarnuhu bi awwalihi. Dan di dalam satu pendapat yang dikuatkan oleh Imam Rafi'i, maka cukup menyertakan niat dengan awal takbir. Jadi panjenengan Allah masih bilang Allah, niatnya sudah selesai, Hu Akbar, nggak jadi masalah. Ini menurut Imam Rafi'i. Ini yang dinamakan dengan muqaranatun urfiyatun. Ay muqaranatun niyati lit takbiri bi juz'in minhu. Jadi niat tersebut bersama dengan takbir tetapi hanya di dalam satu bagian daripada takbir tersebut, tidak dari awal hamzah sampai akhirnya ro. Jadi kan sulit sekali kalau kita Allahu Akbar, begitu bar itu niatnya sudah selesai bareng. Ini kan repot. Nah, makanya ada muqaranah hakikiyah, ada kebersamaan secara hakikat, ada muqaranah urfiyah. Kalau muqaranah hakikiyah yang dipilih oleh Imam Nawawi, muqaranah urfiyah yang dipilih oleh Imam Rafi'i. Ini yang mempermudah. Wa fil majmu'i wat tanqihi al-mukhtar makhtaruhu al-imamu wal Ghazali annahu yakfi fiha al-muqaranatul urfiyatu 'inda al-awami bihaitsu yu'addu mustakhdiran lis-shalat. Dan di dalam kitab Majmu' dan Tangqih karangan Imam Nawawi serta apa yang dipilih oleh Imam Haramain dan Imam Ghazali, maka cukup menyertakan niat dengan muqaranah urfiyah. Muqaranah urfiyah itu tadi ya, yang penting niat tersebut ada ketika takbiratul ihram.
meskipun selesainya tidak barengan dengan takbiratul ihram. Ini khusus bagi orang awam. Wa qala Ibnu Rib'ati, Imam Ibnu Rib'ah mengatakan innahu al-haqqul ladzi la yajuzu siwahu. Bahkan ini adalah pendapat yang lebih tepat kata Imam Ibnu Rib'ah. Ini ulama-ulama kurun ke-6 ya Ibnu Rib'ah. Dan ini yang tidak boleh disepelekan lah. Alladzi la yajuzu siwahu itu maksudnya selain ini ya tidak perlu disampaikan. Wa sawwabahu as-Subuqi, dan dibenarkan oleh Imam as-Subuqi, Tajuddin as-Subuqi. Ini sekurun dengan Ibnu Rib'ah sama. Wa qala, dan Imam Subuqi Tajuddin mengatakan man lam yakul bihi waqa'a fil waswasil madmumi. Orang yang tidak mengatakan pendapat ini, artinya pendapat yang mengatakan niat itu cukup disertakan dengan takbir meskipun tidak selamanya bersamaan. Jadi cukup Allahu Akbar ya baik bersamaan dengan Allahnya atau bersamaan dengan akbarnya. Tetapi yang bagus di awalnya. Ini nanti malah justru akan menjadikan orang tersebut was-was. Was-was ini ragu terus tetapi tidak pernah sampai kepada yakin. Ini was-was. Mau sholat, aduh sholatnya yang bener ora. Ini was-was dan ini adalah penyakit ya. Harus dilawan. Wa indal a'immatis salasi, dan menurut Imam 3, yaitu yang dimaksud Imam 3 itu Malik, Abu Hanifah dan Ahmad bin Hanbal, ya juzu takdirun niyati ala takbiri biz zamanil yasir, boleh mendahulukan niat atas takbiratul ihram dengan waktu yang singkat. Maksudnya kalau menurut Imam Malik itu tidak mesti harus bersamaan dengan takbir, boleh didahulukan. Dan ini kalau tidak salah yang dipilih dari kalangan kita oleh Izzuddin Ibnu Salam. Jadi panjenengan sebelum sholat tahu wis nyongki arep niat sholat kok. Langsung ketika takbiratul ihram Allahu Akbar, niatnya sebelum, boleh. Dan ini menurut pandangan 3 madhab. Dan ini menurut saya sama orang luas itu lebih. Yang penting kerendah di dalam hati saja itu sudah cukup. Dan ini juga dari kalangan kita banyak yang mengatakan diantaranya adalah Izzuddin Ibnu Abdissalam. Ini ringan. Wa yata'ayyanu fihi 'alal qadiri labdu Allahu Akbar lil ittiba'i. Dan lafaz niat tersebut bagi orang yang mampu itu harus berupa lafaz Allahu Akbar karena memang mengikuti sunnah Nabi. Allahul Akbar atau Allahul Akbar. Jadi kalau Allahu Akbar jumlahnya jumlah khobariyah, mubtada dan khobar. Atau Allahul Akbar ini juga nggak apa-apa. Jumlah khobariyah hanya saja khobarnya dalam bentuk ma'rifah. Allahul Akbar ini boleh. Wala yakfi akbarullah, tidak cukup dengan ucapan akbarullah. Karena ini kalau akbarullah ini adalah sehot tabdil. Jumlahnya belum sempurna. Ya, secara makna kalau menurut teori nahwu ini belum sempurna secara makna. Wala Allahu kabirun, atau dengan Allahu kabirun. Meskipun jumlahnya khobariyah, tetapi lafaz kabirun itu merubah esensi takbir. Karena kalau kabirun ini berarti kita tidak menafikan adanya sesuatu yang besar juga, sesuatu yang agung. Berbeda kalau Allahu Akbar, kita menafikan sesuatu yang agung dari selain Allah. Karena bentuk sehotnya sehot tabdil. Tapi kalau kabirun ini kan sifat biasa. Kalau dalam bahasa Indonesia kayak gini, orang kaya. Berarti kan kita tidak menafikan ada orang yang kaya lagi selain daripada orang yang kita sebutkan. Pak Sahuri kaya, berarti kan saya tidak menafikan adanya orang kaya selain Pak Sahuri. Tetapi kalau saya mengatakan Pak Sahuri paling kaya, apa ada orang yang lebih kaya dari Pak Sahuri? Tidak ada. Ini juga sama. Allahu Akbar, Allah dat yang maha agung. Maksudnya keagungan Allah itu tidak ada dat lain yang lebih agung darinya. Berbeda kalau saya mengatakan Allahu kabirun, Allah maha agung, akan tetapi masih ada yang lain yang bisa lebih agung dari Allah. Maksudnya demikian. Au a'dom, atau diganti Allahu a'dom. Ini tidak boleh ya, karena memang di dalam urusan ibadah itu sumbernya tetap ittiba. Walar Rahmanu Akbar, tidak boleh juga kita takbirat ihram dengan Ar-Rahmanu Akbar sebagai ismun min asma'illahi.
dengan apa? Dengan nama Asmaul Husnanya enggak bisa, tetap harus Allah. Ini yang dimaksud dengan lafaz ta'abudi yang tidak bisa diotak-atik oleh kita. Merubah itu tidak boleh. Tetapi kalau ditambahi nanti ada aturannya. Wa yadurru ikhlalun biharbim minallahi akbar. Maka dan tidak boleh kita merusaknya dengan adanya huruf dari Allahu Akbar. Wasiyatu harfin yuhayyirul makna. Kamaddil hamzati Allah. Dan juga tidak boleh menambahkan huruf yang bisa merubah makna sebagaimana memperpanjang lafaz hamzahnya Allah. Jadi bilang Allahu Akbar, tidak boleh. Atau ditambahi huruf minallahi akbar, nggak boleh. Karena ini nanti merusak makna. Kalau kita panjang Allahu Akbar, ini nanti akan menjadi bentuk pertanyaan. Asalnya adalah Allahu Akbar, apakah Allah Maha Besar? Jumlahnya bukan khobariyah lagi, nanti masuk kepada jumlah insya'iyah karena istibham ini. Waka'alipin ba'dal ya'i, dan juga menambahkan alif setelah ya. Ya, ini juga tidak ba'dal ba'i setelah ba. Ini nggak boleh. Allahu Akbar. Ini nggak boleh. Karena kalau akbarun itu bukan sifat daripada Allah. Ya, itu. Wa kada ziyadatu maddil wa ziyadati wawin qoblal jalalati, dan menambahkan wawu sebelum lafaz jalalah. Maka ini juga tidak boleh. Wallahu akbar, ini juga enggak boleh. Wa takhlilu wawin sakinatin aw mutaharrikatin bainal kalimatain, atau menambahkan wawu mati atau wawu berharokat di antara keduanya. Ini enggak boleh. Allahu akbar, ini enggak boleh. Atau Allahu Akbar, ini nggak boleh. Jadi Allahu Akbar, ini nggak boleh. Atau Allahu Akbar, ini nggak boleh. Karena ini merusak makna. Ya kan, kalau jadi Allahu Akbar ini bukan jumlah khobariyah mubtada khobar, bukan. Ya, karena wawu ini nanti memisah tarkibnya nggak jelas. Nah, kalau menurut teori nahwu ini semuanya jadi tidak jelas semuanya. Wa kadza ziyadatu maddil alifil lati bainal lami wal ha'i ila haddin la yarahu ahadun minal qurra. Begitu pula menambahkan alif maddiyah antara lam dan ha, ya, sampai kepada batas yang menurut a'immatul qurra, imam ahli qiraah, itu tidak diperbolehkan. Jadi membacanya Allahu Akbar, ini terlalu panjang. Karena memang di lafaz jalalah, meskipun madnya ini adalah mad tabi'i, 2 harokat standarnya, tetapi boleh isba. Ini khusus lafaz jalalah. Boleh kita qasar itu 2 harokat, Allahu Akbar. Boleh kita tawassut itu 4 harokat ataupun 5 harokat. Karena tawassut itu bisa 4 harokat, bisa 5 harokat. Seperti bacaan riwayat Imam Hafiz. Kalau di dalam mad jaiz munfasil maka boleh 4, boleh 5. Allahu Akbar. Atau isba itu full 6 harokat, Allahu Akbar, itu boleh. Ini khusus di dalam lafdzul jalalah yang kaitannya dengan takbir. Maka ini ada beberapa imam boleh qasar, boleh tul, boleh tawassut. Ini istilah-istilah qiraat ini. Wala yadurru wala yadurru waq'atun yasiratun baina kalimataihi, maka tidak bermasalah ya terhenti sejenak di antara 2 kalimat tersebut. Allah Akbar boleh, Allah Akbar boleh, Allah Akbar biqadri tanaffus tentunya. Allah Akbar ini namanya terhenti sebentar. Terhenti sebentar itu adalah terhenti yang biqadri tanaffus, itu boleh. Misalkan orang tua sudah megap-megap, lari ke masjidnya saja lari-lari, mau takbiratul ihram, Allah Akbar, itu boleh. Allah Akbar, ini boleh. Yang penting tidak atau Allahu Akbar boleh. Ini nggak jadi masalah.
Wahya saktatut tanafusi wala dhammur ra'i. Yang dimaksud dengan waqfatun yasiratun itu adalah seberhenti untuk bernapas, dan juga tidak boleh mendoma huruf ro. Jadi nggak boleh Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini jadi ru itu dijelaskan. Enggak, cukup Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya jelas Allahu Akbar. Atau biar muqaranahnya mantap, pakainya isba Allahu Akbar. Nggak jadi masalah. Yang penting panjangnya tidak berlebihan ya. Jangan sampai Allahu Akbar. Ini kelamaan. Atau Allah. Ini kan ada kadang orang was-was. Takbirnya repot banget. Allah. Ya itu repot sekali. Ya cukup Allahu Akbar. Cukup. Far'un. Ini far'un besok lagi aja, karena ini nanti pembahasannya agak bulat ya. Rokab baru marrotin ini agak bulat. Wallahu a'lam bishawab.